Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan laporan akhir dari proyek pemrosesan teks kami, yaitu analisis sentimen ulasan pengguna di Play Store untuk 4 mobil game terpopuler di Indonesia. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurmaulia Aziza dengan NIM akhir 183. Saya Pugus Wibowo dengan NIM akhir 088. Saya Bagus Febriansyah Pratama dengan NIM akhir 144. Saya Samuel Kaputra Sugian dengan NIM akhir 233. Latar belakang dari proyek kami yaitu industri game mobile di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat berkat meningkatnya jumlah pengguna smartphone dan akses internet. Game seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile, dan Honor of King menjadi populer, menciptakan komunitas besar, mendukung turnamen e-sport, serta membangun ekosistem ekonomi digital yang dinamis. Popularitas ini menghadirkan ulasan beragam dari pengguna yang mencerminkan kepuasan maupun kritik terhadap fitur dan pengalaman bermain. Lalu untuk manfaat dari analisis ini adalah yang pertama, kita dapat mengidentifikasi masalah spesifik yang dihadapi pengguna seperti bug atau kinerja aplikasi. Lalu memberikan data kepada pengembang tentang fitur yang disukai atau memerlukan perbaikan. Yang ketiga, membandingkan popularitas dan kualitas antar game untuk meningkatkan daya saing. Selanjutnya, mendukung strategi untuk promosi berbasis pengalaman pengguna yang relevan, dan yang terakhir menjadikan data sentimen dalam visualisasi grafis yang mudah dipahami oleh pengembang dan pemangku kepentingan. Lalu untuk tujuan dari analisis ini, yang pertama untuk memahami ulasan pemain Indonesia terkait 4 game terpopuler, yaitu Free Fire, Honor of King, Mobile Legends, dan PUBG Mobile. Yang kedua untuk mengidentifikasi fitur yang sering dibahas dalam ulasan dan pengaruhnya terhadap sentimen pengguna. Yang ketiga, membandingkan tingkat kepuasan antar game melalui analisis sentimen. Dan yang terakhir, untuk memberikan rekomendasi kepada pengembang berdasarkan keluhan dan kritik pemain untuk meningkatkan pengalaman bermain. Lalu untuk alur program dari proyek kami, yang pertama ada scraping. Oke, pada tahap scraping ini, kita menggunakan library yang sudah disediakan untuk memperoleh ulasan-ulasan terhadap game yang kita scraping. Parameter yang kita setting di dalamnya memuat yang pertama ada ID game pada web Google Play Store. Lalu selanjutnya ada bahasa. Kita menggunakan bahasa Indonesia. Lalu ada negara. Untuk negara juga kita menggunakan wilayah Indonesia. Lalu untuk pengaturan pengurutan, kita menggunakan yang paling relevan. Untuk banyak data, kita mengambil sebanyak 2000 ulasan per game. Jadi total ada 8000 ulasan untuk project ini. Dan kita memakai ulasan dari semua rating tanpa terkecuali. Setelah kita melakukan scraping, kita melakukan pelabelan berdasarkan rating yang diberikan pengguna. Untuk skor 1-2 kita labelin negatif. Untuk skor 4-5 kita labeli positif. Lalu hasil scraping ini kita simpan ke dalam file CSV terlebih dahulu. Setelah disimpan, kita buka kembali file tersebut, lalu kita melakukan tahap pembersihan dari data yang mengandung null dan disimpan kembali menjadi file scraping yang sudah bersih. Lalu lanjut ke tahap reprocessing. Pada tahap ini, kita menggunakan berbagai metode hingga data tersebut layak untuk digunakan pada tahap selanjutnya. Tahap-tahapannya yaitu yang pertama case folding, yaitu merubah semua huruf menjadi huruf kecil. Yang kedua cleaning, yaitu kita menghapus spasi berlebih, angka, tanda baca, dan kata yang hanya satu huruf. Yang ketiga yaitu ada emoji atau emoticon removal, metode untuk pembersihan emoji serta emoticon yang ada pada ulasan. Yang keempat yaitu spell checker. Pada tahap ini kita merangkap 3 metode sekaligus, yaitu slang word, chat word, dan juga spelling checker. Kegunaan dari metode ini adalah untuk membenarkan kalimat yang salah ejaan atau salah penulisan dengan pembenaran dari kamus yang sudah kita buat sendiri. Yang kelima yaitu ada tokenization, yaitu kita untuk mengubah ulasan menjadi bentuk list.
Yang keenam yaitu ada lemmatization. Kita melakukan lemmatization untuk merubah kata yang panjang menjadi kata dasarnya. Yang ketujuh yaitu stopword removal untuk menghapus stopword. Yang ke-8 ada stemming, itu kita melakukan stemming. Dan yang nomor 9 ada stopword removal yang extended. Tahap ini sama seperti tahap stopword tadi, tapi untuk tahap ini kita melihat dari EDE yang terlebih dahulu. Jika dirasa ada kata yang tidak berhubungan atau tidak memiliki bobot, maka akan kita hapus. Selanjutnya, ada feature engineering. Untuk feature engineering, kita memakai beberapa metode, mulai dari back of words, TF-IDF, word to fact, sampai fast text. Lalu kita melakukan pengujian terhadap seluruh metode tersebut pada EDA yang telah kita buat. Untuk EDA, kita menggunakan visualisasi UMap yang ditampilkan dalam bentuk scatter plot. Setelah melihat dari EDA berbagai metode tersebut dan melakukan pengujian dalam proses modeling, kita memutuskan untuk menggunakan TF-IDF sebagai metode dari feature engineering kita. Lalu kenapa memilih TF-IDF? Karena pada TF-IDF, kata yang sering muncul akan diberi bobot yang tinggi, yang sangat membantu untuk meningkatkan akurasi terhadap model kita nantinya. Lalu untuk tahap yang terakhir pada proyek ini yaitu modeling. Karena output yang kita ambil adalah rekomendasi perbaikan untuk pihak pengembang atau developer, maka kita akan mengambil ulasan pada label negatif saja. Yang pertama-tama kita lakukan adalah memfilternya atau kita mengambil data ulasan negatif saja. Lalu kita menggunakan TF-IDF sebagai vectorizer-nya. Untuk clustering kita menggunakan dua metode yaitu K-means dan juga hierarki. Untuk K-means, penentuan and clusteringnya menggunakan elbow method dan lalu dievaluasi dengan menggunakan silhouette score. Apabila silhouette score itu bagus, maka kita akan memilih jumlah cluster tersebut. Lalu untuk EDA-nya kita menggunakan word cloud dan juga top 10 untuk meraih insight-nya. Untuk yang hierarki kita menggunakan dendrogram lalu dievaluasi menggunakan silhouette score. 4 ini kita uji semua dari n cluster 2 sampai 10 dan kita menemukan untuk silhouette score yang terbaik yaitu yang kita pakai. Sama seperti kami tadi, EDA-nya yaitu menggunakan word cloud dan juga top 10. Lalu hasil clustering tersebut kita simpan dalam file CSV. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.